Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak dengan Ibu. Bersama Ibu pelajaran biologi kita akan memasuki bab kelima, yaitu dengan judul bab ekosistem. Silakan disimak penjelasan dari Ibu. Ekosistem ini artinya adalah interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Iya, makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Apa itu artinya interaksi? Di mana ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan tak hidup. Jadi ini saling berinteraksi, di mana keduanya adalah saling membutuhkan. Contoh dari makhluk hidup itu adalah banyak sekali, hewan, tumbuhan, jamur bisa juga, kemudian seluruh mikroorganisme. Sedangkan makhluk tak hidup contohnya adalah suhu, cahaya, air, udara, kelembaban, dan seterusnya. Itu termasuk ke dalam golongan makhluk tak hidup. Makhluk hidup dibagi menjadi 3 komponen, yaitu pertama produsen. Ya, ini adalah urutan pertama dari makhluk hidup. Produsen ini akan menyediakan O2 bagi konsumen dan ke bawah, ya. Siapa yang bertindak sebagai produsen? Dia adalah tumbuhan. Ya, ini apa pengertian tumbuhan? Yaitu seluruh organisme yang bisa menghasilkan klorofil. Jadi mungkin nanti ada golongan tumbuhan yang kalian tidak familiar, seperti halnya alga. Alga ini mungkin kurang familiar. Oh, ternyata alga ini tumbuhan. Iya, karena dia bisa menghasilkan klorofil. Ketika dia menghasilkan klorofil, maka itu disebut dengan produsen. Nah, kalau tumbuhan lain, tumbuhan itu bisa juga sebagai produsen. Rumput, padi, dan seterusnya itu bisa menjadikan produsen. Konsumen yang kedua adalah konsumen. Tingkat yang kedua atau bagian yang kedua dari makhluk hidup adalah konsumen. Konsumen ini yang memakai energinya dari tumbuhan atau dari produsen. Ya, jadi dia memanfaatkan tumbuhan untuk aliran energinya. Itu konsumen. Siapa sebagai konsumen? Bisa manusia, bisa hewan, dan seterusnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah pengurai. Berarti tugas dia adalah menguraikan sisa-sisa organisme. Sisa organisme itu bisa berupa organik ataupun bisa berupa anorganik. Jika komponennya berasal dari makhluk hidup, sisa organisme dari makhluk hidup, maka disebut dengan organik, ya. Pengurai ini dibagi jadi 2, yaitu detritivor dan decomposer. Ada beda dari keduanya, ya, Nak, ya. Detritivor dan decomposer. Kalau organik, sisa organiknya besar, dipecah jadi kecil, itu namanya detritivor. Tapi kalau decomposer itu sisa dari organik menjadi anorganik. Nah, jangan terbalik. Siapa yang bertindak sebagai detritivor ini? Banyak sekali organisme kecil-kecil yang ada di tanah. Contohnya adalah cacing, gitu ya, bisa juga cacing tanah atau kluwing, itu bisa juga. Kemudian decomposer ini bisa jamur, juga bisa bakteri. Nah, jadi bisa membedakan, ya, antara 2 komponen ini. Kita lanjutkan dengan macam-macam ekosistem. Macam-macam ekosistem ada 2, yaitu ekosistem buatan dengan ekosistem alami. Ekosistem pertama yaitu ekosistem buatan, ini dibantu oleh manusia dalam pembuatannya. Contohnya adalah waduk, ada bendungan, ada sawah yang dibuat, kemudian ada perkebunan, ada seterusnya. Banyak sekali dari contoh-contoh ini. Jumlah ekosistem pun jika digabungkan ada sekitar 77, baik yang buatan dan ditambah dengan yang alami. Yang kedua, ekosistem alami, yaitu kita bagi dulu, ya. Ada ekosistem air,
ada ekosistem darat. Yang air ada air tawar. Siapa contohnya? Ada sungai ya, ada danau, ada rawa dan seterusnya. Nah, contohnya saja ini. Kemudian yang kedua ada ekosistem air laut. Kemudian yang ketiga estuari, ini muara. Kemudian yang keempat ada pantai, ada terumbu karang dan lamun atau seagrass. Seagrass ini kalau kita bahasa Indonesia sama dengan rumput laut ya. Artinya ada beberapa organisme yang menyerupai bunga yang hidup di laut. Nah, ini termasuk kategori lamun. Kemudian yang darat. Darat ada taiga, ada tundra, ada hutan hujan tropis, hutan gugur dan sabana. Kalian mungkin kurang mengenal ya kelima istilah ini. Tapi nanti kita akan bahas di Google Classroom pengertian atau definisi dan ciri-cirinya. Ya, biar kalian bisa membaca lebih detail. Kalau saya jelaskan nanti kalian tidak membaca di rumah. Itu saja sekiranya penjelasan Ibu. Sampai jumpa lagi. Semoga sehat selalu, free dari corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.